Tika Rustulandari, Anda menyaksikan Antv News Plus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Pembangunan Daerah 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Nasional Bappenas. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa. Jawa Barat meraih penghargaan Pembangunan Daerah 2023. Provinsi tersebut berada di posisi ketiga untuk kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi setelah Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Penghargaan diterima Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzhanul Ulum. Diraihnya penghargaan Pembangunan Daerah oleh Jabar menurut UU Ruzhanul Ulum karena ketahanan pangan dengan inovasi yang melahirkan petani milenial. Lebih lanjut, menurut Wagub Jabar ini, di sektor pertanian banyak anak muda yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Di berbagai macam sektor pertanian, lahir petani-petani anak muda yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan yang lain sesuai dengan disiplin masing-masing. Tim Liputan Antv Rahmat Aminuddin melaporkan penghargaan Pembangunan Daerah yang diraih Provinsi Jabar merupakan penghargaan yang ketiga kalinya. Penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh warga Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah selesai melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas ke-6. Dari hasil Rapimnas, P3 resmi mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah selesai melaksanakan Rapimnas ke-6. Dari hasil Rapimnas mengamanatkan Sandiaga Uno menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu dan bertanggung jawab atas kemenangan P3 dalam pemilu 2024 mendatang. Selain itu juga, P3 secara resmi mengusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia itu menjadi cawapres untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Penunjukan Sandiaga sebagai cawapres dari P3 tidak serta-merta asal tunjuk, melainkan melalui perdebatan sengit dan segala pertimbangan yang ada. Hal ini dikemukakan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum DPP P3 Mardiono. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan, maka mengusulkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Saya siap dan dengan digitalisasi, dengan pengaturan yang jauh lebih efisien serta efektif dan pola kampanye sekarang yang jauh lebih singkat, saya yakin P3 punya peluang yang sangat besar. Dari P3 kita ke PDI Perjuangan. Ketua Pemenangan Pemilu 2024 PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjalin komunikasi terkait pemilu 2024. Mengawali pertemuannya dengan AHY, pertemuan diselenggarakan di Hutan Kota Pelataran, Senayan, Jakarta. Puan Maharani didampingi sejumlah anggota fraksi PDIP, salah satunya Krisdayanti. Hadir pula jajaran PDIP dan Demokrat seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya. Tiba di lokasi pertemuan di kawasan Gelora Bung Karno, Puan disambut AHY di depan Hutan Kota Pelataran. Puan dan AHY lalu saling bertukar sapa, kemudian menunjukkan salam jempol saat diminta wartawan untuk berpose bersama. Selanjutnya, Puan dan AHY masuk ke dalam restoran Pelataran untuk melakukan pembicaraan. Selama hampir 1 jam, Puan dan AHY melakukan pertemuan 4 mata. Usai pertemuan, Puan dan AHY lalu menggelar jumpa pers. Puan menyatakan dirinya berbincang dengan AHY sudah seperti saudara yang hampir 2 dekade tidak bertemu. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Iya dong. Kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Puan juga memaparkan bahwa PDIP masih belum menentukan cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024.
Menurutnya, saat ini masih menampung usulan dari partai-partai koalisi. Dalam pertemuan, AHY memuji Puan sebagai perempuan yang memiliki jam terbang tinggi dalam membangun bangsa dan negara. Ia mengaku berbagi gagasan dengan Puan sambil menikmati sarapan bubur. Beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. AHY berharap pertemuannya dengan Puan dapat dianggap sebagai oase yang walaupun memiliki sikap politik berbeda, namun persahabatan tetap baik serta kekeluargaan. Ia juga menekankan rekonsiliasi kedua partai kali ini untuk menyatukan pandangan politik. Jika Anda menyukai konten tadi, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga pastikan untuk update terus informasi menarik lainnya di Antv News Plus setiap Senin sampai Jumat. Saya Rustula Dari, sampai jumpa!